Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini saged sareng-sareng rawuh untuk silaturahim, thalabul ilmi, ngaji ahad fajar. Mugi-mugi berangkatnya kita dari tempat tinggal kita dengan niat ikhlas thalabul ilmi dados amal soleh makbulah yang nanti bisa menambah beratnya timbangan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Yang jelas hari ini posisi panjenengan fi sabilillah hatta yarji, sampai pulang. Sebagaimana sabda Rasulullah, man kharaja li thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya untuk thalabul ilmi, boleh ilmu, maka dia ini fi sabilillah, di jalan Allah sampai dia pulang. Ya. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu terjuakan bagi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semuanya nanti mendapatkan syafaat beliau. Tentu ada syaratnya kita bahas di kajian pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah. Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sanadnya jayyid, matanya pun juga tidak ada syaz, tidak ada keraguan, sehingga derajatnya sahih. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam itu curhat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, alimni syai'an azkuruka wa adu'u bika. Ya Allah, ajarkan aku satu kalimat, sesuatu yang aku dengan kalimat itu bisa berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa pun protes. Ya Rabb, kullu ibadika yaqulu bihadzal kalimah. Ya sudah, tentu ya Allah, setiap hambamu pasti nanti akan berzikir dengan kalimat ini. Apa istimewanya? Maka Allah pun berfirman, ya Musa, lau sab'a samawat wa amirihinna illa ana wal ardu wa amirihinna fi kifah wa kalimat la ilaha illallah fi kifatil ukhra mal bihinna kalimat la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, seandainya 7 langit dan penghuninya kecuali aku, dan bumi dan seisinya itu ditaruh dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka dipastikan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, terus kalimatul iman jamaah, itu kalimat tauhid la ilaha illallah, itu sangat istimewa, sangat istimewa. Kita bahkan ini ya, kurang memperhatikan keistimewaan kalimat ini. Kita kadang-kadang hanya sekedar mengucapkan bilisan, tapi tidak sampai masuk di hati dan di akal kita. Sehingga kalimat ini hanya keluar begitu saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah pada sholat. Padahal sangat istimewa. Kita lihat di awal-awal dakwah beliau di kota Mekah. Rasul menganalisa tantangan dakwah ini sangat berat.
dan di antara penantangnya adalah dedengkotnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini julukan dari kaum muslimin. Kalau orang kafir Quraisy itu ditulis sebagai Abul Hakam, bapaknya orang yang sangat baik, ya, dermawan dan sebagainya. Rasul menganalisa apa kelemahannya Abu Jahal ini. Ternyata Abu Jahal ini punya kelemahan, dia ini gila hormat dan gila dunia, seneng ambek jabatan, seneng ambek duit. Tapi kayaknya kabeh yang ngoten nggih, seneng jabatan, seneng duit. Ya. Maka Rasul pun mencoba berdialog dengan Abu Jahal dengan mengatakan, ya ami, wahai pamanku, uridu laka kalimatan wahidatan tamlikul lakal Arab wal ajam. Wahai pamanku, katanya, saya ini hanya ingin pada engkau mengucapkan satu kalimat saja, yang dengan kalimat ini aku pastikan engkau akan menjadi penguasa di tanah Arab dan ajam di luar Arab. Oh, subhanallah jamaah. Satu kalimat, ya, tidak usah ngatur duit ake-ake, menjadi presiden di tanah Arab dan di luar Arab. Nah, kalau sekarang kan nyalon presiden minimal punya uang 100 T, ya. Ini tanpa uang, ya, hanya satu kalimat jadi penguasa Arab dan di luar Arab. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ma hiya tilkal kalimat? Apa kalimat itu? Apa kalimatnya Bapak Ibu? Hah? La ilaha illallah. Ya ami kul la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah dan aku adalah Muhammad bisa Allah Subhanahu wa taala. Loh jamaah rahimakumullah, apa sih beratnya mengucapkan kalimat ini? Kalau seandainya ketika itu Abu Jahal mengucapkan kalimat ini, khalas, selesai sudah, dan dia akan menjadi penguasa di Arab dan di luar Arab. Apa beratnya? Ternyata Abu Jahal paham betul makna konsekuensi kalimat ini. Sehingga kemudian dia berkata, ya Muhammad, izan tuharibu bil kufar wal ajam. Wahai Muhammad, kalimat ini jadi peperangan. Peperangan antara Arab dan di luar Arab. Udah perang kita. Gak bisa. Loh, jamaah. Nah sekarang kita lihat, kenapa Abu Jahal gak mau dengan kalimat ini? Karena kalimat ini sangat istimewa dan maknanya sangat dahsyat. Tidak hanya sekedar afdhalul dzikri qaulul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, hu. Terjemah. Ya. Tapi ini istimewa. Nah, sekarang kita lihat, ya, apa istimewanya. Kalimat la ilaha illallah itu ada 4 kata. Ada 4 kata atau 4 huruf. Ada la, ada ilaha, ada illah, dan ada Allah. Satu-satu ini semacam rahimullah mempunyai konsekuensi masing-masing. La itu adalah harfun nafi, huruf yang fungsinya itu menghilangkan, meniadakan. Nah, objeknya siapa yang ditiadakan? Ilaha, Tuhan. Jadi Tuhan yang ditiadakan. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha, maka di dalam hati kita, pikiran kita, enggak ada Tuhan sudah. Tuhan enggak ada. Ateis kita ini. Enggak ada Tuhan. Contoh misalkan kula WA dan Mas Imad, iki jam 5:30 iki jamaah ngaji wis teko kabeh dorong. Mas Imad ngomong, "Derek Ustaz gak ono blas sing teko." Enggak ada satu pun yang datang di jam 5:30. Maka pernyataannya Mas Imad dengan kenyataan harus klop. Ternyata tidak ada sama sekali di halaman pengajian kita jam 5:30. Maka kemudian ada berikutnya illa itu harful istisna, huruf yang fungsinya mengecualikan. Apa yang dikecualikan? Allah Subhanahu wa taala al-mustasna, yang dikecualikan. Berarti tidak ada Tuhan sama sekali kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya lagi, jam 6 kurang 10 menit, tak telepon, Mas Imad, ada enggak yang sudah sampai? Dari ngoten Ustaz, dorong ono blas kecuali gur Abang Ngadio tok sing teko. Maka pernyataan dan kenyataan memang harus klop. Ternyata belum ada yang datang, hanya satu orang yang menikah Abang Ngadio tok. Sama dengan jamaah rahimakumullah,
ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jadi persoalannya Abu Jahal itu bukan di Allah, bukan. Abu Jahal paham betul Allah itu Maha Kuasa, paham betul dia. Paham betul. Kalau berdoa, ya, ketika kepepet tidak dilata uzamana boten, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia paham yang jadi persoalan Abu Jahal itu diilah Tuhan ini. Ini pun juga menjadi persoalan kita saat ini, ilah. Nah, sekarang kita lihat apa makna ilah di sini. Para masyayikh aqaid akidah itu setidaknya menerjemahkan ilahun itu dalam 4 terjemahan. Ilahun yang pertama adalah al-aliha, jamak. Ilah itu Tuhan, al-aliha itu Tuhan-Tuhan. Apa maksudnya? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan ilahun atau al-aliha adalah ma qasadtaha min jalbil khair au daf'idhar. Sesuatu yang kamu yakini dapat mendatangkan manfaat dan menolak bala, itu Tuhan namanya. Sesuatu yang kita yakini dia dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan, itu namanya Tuhan. Dan kita yakin betul yang maha mendatangkan manfaat dan yang maha menolak bala siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita buka di akhir surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyam saskaula bidurrin fala kasbil illa huwa. Tidak ada satu pun yang bisa, ya, menghilangkan kemudaratan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita lihat keyakinan umat saat ini masih bercabang. Mereka masih meyakini adanya kekuatan lain yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Datang 10 orang kepada Rasulullah, berbaiat masuk Islam dan berjihad bersama Rasulullah. Setelah mereka bersyahadat, dari 10 orang itu Rasul tolak yang satunya. Rasul terima yang 9, ditolak satunya. 9 orang ini protes. Ya Rasulullah, kami datang bersepuluh. Tapi kenapa panjenengan kok menolak yang satu? Tidak bisa berjihad bersama panjenengan. Rasul menjawab dengan singkat, lahu tamimah. Teman kamu masih punya tamimah. Tamimah. Apa tamimah itu? Jimat. Ya, jimat itu adalah apa jimat itu, Pak? Bara siji. Jimat tadi itu, jimat itu ma qasadtaha min jalbil khaldah bidor. Sesuatu yang kamu yakini dengan jimat itu bisa datangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Lahu tamimah. Dia masih punya jimat. Man alaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa memakai jimat, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhla. Lepaskan jimat itu, fa innaka lan tuflan abada fa in mata. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya kalau kamu masih jimat ketika engkau mati meninggal dunia. Nah, maka dia melepaskan jimatnya dan kemudian bergabung bersama Rasulullah. Nah, sekarang kan kita banyak, ya, orang-orang itu gawe oma sipados omahe ku, ya, dijauh dari bala, digawe ritual macam-macam. Ya, mendem dasi sapi, mendem dasi wedhus, ya. Nggih, gak ono sing mendem dasi klothok, gak ono. Ya. Macam-macam jamaah, hati-hati. Kemudian ngawali dulu ketika masih ingat jenengan di Sleman ada gempa bumi dulu, ya, Sleman itu saya pernah diundang tablik akbar di sana. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, masya Allah, ya, gempa bumi atau lindung, ya, di sana itu 6 jamaah. Jadi apa jalanan itu pecah-pecah, macam-macam, mengerikan. Nah, kemudian banyak rumah-rumah itu kemudian dikasih janur kuning, kendaraan dikasih janur kuning. Saya tanya pada panitia, niku apa kok kabeh kayak janur kuning kabeh? Tolak balak Ustaz. Nah, ini. Dia menolak balak dengan janur kuning. Hati-hati jamaah rahimakumullah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ma qasadtahu min jalbil khair aw tafidhar. Sekali sesuatu yang kamu yakini dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, hanya Allah saja yang bisa melakukan seperti itu. Yang kedua, Tuhan yang kedua yaitu at-tawahid, jamak dari tauhid.
Ya, jangan menjadi tauhid. Apa tauhid itu? Ada dua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan. Yang pertama yaitu man ubida li ghairillah. Seseorang yang dia itu ridho disembah dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang ini sampai memuja-muja masayikhnya, memuja-muja melebihi segala-galanya. Hati-hati, kita bisa menauhidkan dia. Ada yang kedua, man tada'a bil ilmi ghaib. Orang yang meyakini dapat melihat yang gaib, itu tauhid. Enggak boleh. Setelah Fathu Makkah, ya, para kafir Quraisy di kota Mekah banyak yang masuk Islam. Banyak masuk Islam. Mereka masih mu'alaf, masih terbawa kebiasaan-kebiasaan zaman dahulu. Hingga kemudian ada beberapa tokoh mereka itu mendatangi Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Mendatangi Rasulullah, curhat, ya Rasulullah, kami dulu itu pada masa jahiliyah melakukan ritual sebelum kami punya hajat. Punya hajat, ya. Kemudian kami mendatangi orang pintar, dukun, untuk minta fatwa kira-kira kalau misalkan kami itu jodohkan anak kami wetone jangkrik ambek wetone apa kalau jengking cocok apa enggak itu kata dia. Oh gak cocok iki. Nah, kalau misalkan ketemu Jumat Legi ambek Jumat Kliwon cocok apa? Oh gak cocok iki. Nah, ngoten nggih. Nah, kalau misalkan menikah jam dino Senin kira-kira gimana? Kata dukunnya, oh jangan, Senin itu ngeblake mbah. Selasa, oh Selasa jangan, ngeblake mbah wedok. Rebo jangan, ngeblake paman sampeyan, kabeh ngeblak sudah nikah akhirnya. Pripun Rasulullah? Rasul menjawab dengan sangat tegas. Faqad aslamtum, kamu semua sudah masuk Islam. Faqad amantum billah, kamu semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'tul kuhan, kata beliau. Janganlah sekali-kali mendatangi dukun. Man atakahinan au arrafan summa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima jaa bin nabi. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka dia telah mengkufuri risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jamaah nggak usah ya. Kadang-kadang kita ini kan yang ngoten niku terbawa kebiasaan. Nek koyo dulu kok idang ngeten iki ya utawi selo gak harus nikah blas kaon. Ya. Gak ono, Muharram yang ngoten, gak harus nikah blas. Katanya bulan gak apik, jangan jamaah. Rasul dawuh la tasifud darra fa inna darra walillah. Janganlah kamu itu mencaci maki masa, waktu. Masa itu milik Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita. Semua hari adalah baik, semua bulan adalah baik. Nah, ngoten nggih, makane wong kawah iku nek delok kok idane iki sepi kalau si manten. Ya akhirnya lek kawah ya kluntang tok. Nggih, pun. Itu yang kedua, singkat mawon. Jam piro iki? Oh, ngapi itu isane. Ya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Tuhan yang ketiga yaitu al-arbab, yaitu al-arbab. Arbab itu adalah man aftaka mukhalifata syar'i wa anta ata'tahu. Seseorang yang berfatwa kepada kamu dan fatwa itu bertentangan dengan syariat dan engkau mentaatinya, faqad ittakhadhahu ilahan. Kamu telah menjadikan dia sebagai Tuhan. Di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 31 Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim ketika itu yang dia ini mu'alaf ya, orang Nasoro mu'alaf masuk Islam, protes ketika Rasulullah itu membaca ayat tersebut. Ya Rasulullah, dulu kami pada waktu masih Nasoro tidak pernah kami itu menyembah pendeta-pendeta kami, nggak pernah. Kami juga tahu orang-orang Yahudi nggak pernah menyembah
perintah-perintah kami. Dalam pemahamannya Adi bin Hatim, sing jenenge nyembah sujud rukuk di hadapan tokoh-tokoh agama mereka. Rasulullah mengatakan, ya Adi bin Hatim, bukankah ulama-ulama kami itu memfatwakan halal, sedangkan di kitab itu haram? Kamu lebih mematuhi fatwa ulama kamu. Pun juga sebaliknya, ketika ulama-ulama kamu itu memfatwakan haram, sedangkan di kitabmu itu halal, engkau mentaati fatwa ulama-ulama kamu. Adi bin Hatim menjawab, betul kami seperti itu. Maka Rasul menjawab, tilka ibadatul laka. Itulah bentuk ibadah kamu untuk mereka. Nah, jamaah. Jadi ada kita ini kadang-kadang ya, kalau gusi, ustadze, baik, ya ini itu ngomong A, padahal gak cocok sama Al-Quran dan Sunnah, lebih memilih pendapatnya siapa? Ya, kiainya, gusi, ustadz dan sebagainya. Hati-hati. Maka parameter kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu. Jadi kalau kita ini mendatangi seorang tokoh, jangan harus punya bekal ilmunya dulu. Kira-kira ini benar apa tidak? Ilmunya ada apa enggak? Tokoh tersebut datangi. Kalau dia punya ilmu, kita datangi. Kalau enggak punya ilmu, jangan pernah mendatanginya. Ngawur nanti. Apa ilmu itu? Jamaah rahimakumullah. Ilmu itu adalah maqama alaihi dalil. Segala sesuatu yang didasari dengan dalil. Dalil itu apa? Dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada orang beramal ngomong ada dalilnya, maka dia beramal dan ngomong ada ilmunya. Kalau dia itu beramal dan ngomong itu nggak ada dalilnya, syukur ngomong aja, ikut jenenge enggak gacor ya, alias apa? Ngedabrus ya. Makanya hati-hati. Parameter adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh haji sekarang ini, alhamdulillah Mas Danhil masuk Wamen itu banyak melakukan perubahan-perubahan. Karena memang melihat fenomena jamaah haji luar biasa. Nah, tahun kemarin, Pak Haji tahun kemarin ya? Apa nggak dia? 25 kemarin itu yang mati dari Indonesia banyak sekali, sehingga kemudian pemerintah Saudi itu morang-moring dengan mengatakan nyumbang wong mati tok Indonesia ini. Nah, akhirnya kemudian sekarang ini ada perlakuan namanya program murur dan tanazul. Murur itu adalah orang setelah wukuf di Arafah, dia mestikan berangkat mabit di Musdalifah. Haji itu yang paling berat itu mabit di Musdalifah, paling berat ini, yaitu dia menginap di Musdalifah, beratapkan langit, ya, beralaskan bebatuan lapangan. Ya. Berat nih, angin yang gebes, bagi yang nggak kuat, dodo iso, sesek iso, nggak kuat jantungnya. Ini berat jamaah rahimakumullah. Maka kemudian ada perlakuan yang murur. Ya, karena mabit di Musdalifah itu wajib haji, bagi yang nggak mabit kena dam dia. Nah, ada murur. Murur itu tidak melakukan mabit, tapi dia naik bis melewati Musdalifah, langsung dia ke tenda Mina. Loh Ustaz, kok nggak mabit? Berarti kan dia kena dam. Nah, ada satu pendapat dari kalangan Imam Abu Hanifah bahwa bagi orang yang uzur, ya, maka dia boleh tidak melakukan mabit di Musdalifah. Maka program ini bagi orang-orang yang kena uzur, sakit berat, kemudian kelemon awake, ya, kelemon masuk itu. Coba sih kelemon ini. Obesitas ya. Kemudian tua dan sebagainya ya. Ini namanya ada ilmunya. Jadi fatwanya ada ilmunya. Tapi kalau ngawur berbahaya. Nah, yang keempat jamaah rahimakumullah. Ini agak berat yang keempat. Tuhan yang keempat gimana? Al-Andad, ya. Al-Andad. Apa Al-Andad itu? Berat nih jamaah. Mungkin yang pertama kita bisa menghindar. Kami nggak percaya, ya, kelinian nggak percaya. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua kita juga mungkin, ya, semuanya kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, nggak kedukun-dukun lah, nggak usah. Yang ketiga kita juga yakin bahwa parameter benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat yang berat jamaah rahimakumullah, yaitu Al-Andad. Apa Al-Andad itu?
ma jazabaga an dinil Islam. Segala sesuatu yang bisa melalaikan kamu di dalam perjuangan dalam Islam. Ya, dijak ngaji, ya, si asik ambil anak bojone. Nah, ini anak bojo yang bisa melalaikan pada pengajian, namanya Tuhan ini, Al-Andad. Nah, ayo hati-hati. Ya. Mau sedekah, abot. Mau korban, abot. Saya mementingkan yang lain. Hati-hati Al-Andad. Ya. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi maitakhidhu min dunillahi andada yuhibbum kahubbillah waladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sebagian manusia itu menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Andad itu sesuatu yang dicintai, yang disayangi. Saking senenge, saking sayangi, akhirnya melupakan dari perjuangan melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti bisa dibuka surat At-Taubah ayat 24. Apakah bentuk andad itu? Ternyata anak, bojo, itu berpotensi itu. Jadi andad, rumah yang kita tempat tinggal ini yang sangat nyaman, harta perniagaan kita yang kita khawatirkan hilang, bisnis kita yang kita khawatirkan kerugiannya, ya, itu gak masalah jemaah rahimahullah. Tapi kalau bisa memalingkan kita dari Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka hati-hatilah, Allah akan mengirimkan bencana kepada kita sekalian. Al-Andad, ya. Ada sahabat Nabi bernama Handolah, masih muda Handolah ini. Nanti bisa dibuka dalam kitab kalangannya Khalid Muhammad Khalid, Situna Ashabi Rasulillah, 60 sahabat bersama Rasulullah. Handolah jemaah rahimahullah, masih muda, baru menikah dia. Baru menikah. Si Enom baru menikah, istrinya sangat cantik. Tiba-tiba ketika dia sedang asik bersama istrinya ini, tungtungan dengan istrinya, ada panggilan jihad, perang Uhud, jihad fisabilillah. Kita paham perang Uhud kan? Perang jilid kedua, pembalasan kaum kafir Quraisy ketika dia kalah di perang Badar. Di perang Uhud itu, di babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua kalah. Ya, karena Khalid bin Walid ketika itu memutar, ketika itu sebagian pemanah itu kan terjun ke bawah. Ya, kita fokus ke Handolah ini. Rasul berkampanye, jihad. Subhanallah jemaah rahimahullah, tanpa ragu-ragu Handolah ya habis tungtungan dengan istrinya, ya ngambil tombak, gabung dengan tentara Rasulullah, maju di medan perang. Karena panggilan jihad tadi itu. Qadratullah, dia syahid fisabilillah. Meninggal dunia. Setelah selesai perang, Umar bin Khattab dan para sahabat melakukan evakuasi. Evakuasi, ternyata ada jasad laki-laki yang basah kuyup. Padahal nggak ada hujan. Ini basah kuyup ini. Nggak ada hujan, basah kuyup. Umar pun melaporkannya kepada Rasulullah. Rasul tersenyum melihat jasad Handolah. Ya Rasulullah, ma tasamta. Kenapa jangan kau tersenyum? Innahu qad ghusil malaikah. Jangan khawatir. Handolah ini basah kuyup karena dia telah dimandikan malaikat. Loh, kok bisa? Karena tadi belum sempat mandi junub. Setelah tungtungan ambek bojone. Nah, jamaah, dimandikan malaikat. Maka kemudian Handolah punya julukan namanya Handolah al-Ghasil. Handolah yang dimandikan oleh malaikat. Jadi enggak melupakan jihad fisabilillah meskipun sedang hangat-hangatnya berpelukan dengan istrinya. Sedang enak-enaknya dengan istrinya. Tapi ketika ada panggilan jihad, langsung berangkat. Ini enggak. Kerja bakti. Pamit nggih. Wah, gak tahu teko blas kerja bakti. Ngaji, absen toh. Repot, Pak, repot. Dijaluk sumbangan korban, ngambung ten Abah, diringoten arto, padahal mobilnya Pajero 3. Ya. Sepeda motor PCX 5. Nah, pas jaluk korban, diringoten arto. Ngoten nggih. Sehingga di kampung iku sing korban ya wong iku wae kalau tambahan sama sekali. Nah, dia di jamaah rahimahullah ini Al-Andad, berat jamaah. Maka inilah yang membuat Abu Jahal itu tidak mengucapkan kalimat tauhid.
Karena memang konsekuensinya sangat berat sekali. Nah, kita alhamdulillah rahimakumullah, kita sudah mengucapkan kalimatul iman ini. Maka bersyukurlah panjenengan menjadi orang yang beriman. Nikmat sekali jadi orang beriman, nikmat sekali. Apa kenikmatannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang beriman. Alhamdulillah, dengan hari ini dicintai Gusti Allah. Ya, maka kita jaga iman kita ini. Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad itu meriwayatkan sebuah hadis. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapapun. Kepada hamba Allah yang Allah cintai, Allah kasih dunia. Kepada hamba Allah yang Allah benci pun Allah kasih dunia. Orang mukmin dapat dunia, orang kafir dapat dunia. Wong sing sregep salat dapat dunia, sing gak tahu salat blas juga dapat dunia. Wong sing taat dapat dunia, sing bleler juga dapat dunia. Semua sama dapat dunia. Tapi ingat, walakinnallaha la yu'til imana illa man yuhibbu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan keimanan kecuali kepada yang Allah cintai. Subhanallah. Kita bisa bayangkan jamaah, kalau kita ini dicintai Gusti Allah. Masya Allah, indah sekali. Dan kita nggak akan khawatir hidup ini. Apapun masalahnya akan Allah selesaikan. Bismillah. Insya Allah kapan-kapan akan saya ngaji tentang ya 5 tanda dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mau? Ya, diundang mana ya? Yang kedua jamaah rahimakumullah, ya, yaitu nikmatnya orang beriman itu, subhanallah, kita ini dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Hanya orang beriman sajalah yang masuk surga. Orang kafir tidak bisa masuk surga. Sebaik apapun dia, sehebat apapun dia. Karena kemarin ada orang yang mengatakan bahwa surga itu bisa dimasukin siapa saja. Orang kafir kalau dia itu baik, bisa masuk surga. Nah, apa sih hebatnya Alva Edison yang menemukan listrik? Hebat sekali dia, baik sekali, berkah semua yang dia temukan itu. Tanah suci, Mekah, Madinah, pakai listrik. Tapi ya dia nggak bisa masuk surga karena belum punya password namanya iman. Allah tegaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru. Terus min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, Yahudi Nasara. Wal musyrikin, dan orang musyrik, ya, tidak bisa masuk surga, neraka jahanam tempatnya. Paham nggih? Jadi hanya orang beriman sajalah yang bisa masuk surga. Nah, nanti seterusnya ada kuis yang ngajung dapat hadiah. Hadiahnya nanti sebungkus daging kurban. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, Anda bersyukur orang beriman, Masya Allah. Syarat utama dapat ampunan Allah, ya beriman. Ya. Terus sehebat apapun dosa kita ini, yang seolah-olah hitam dalam kehidupan kita, kalau ada iman, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai Allah berjanji dalam hadits kursi jamaah. Masya Allah. Ini hadis yang selalu saya pegang betul. Karena sangat dahsyat hadis ini. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi. Ayo, saya takut jenengan, ono enggak uang duwe dosa seluas bumi? Ono enggak? Bumi ini luas jamaah. Terus ono uang duwe dosa seluas bumi, ada enggak? Enggak ada jamaah. Enggak ada. Makanya Allah memakai lafaz lau, seandainya. Lau itu volumenya adalah 0,000,000,000,000,1%. Bener. Yang lainnya salah. Enggak benar.
Makanya mustahil ada orang yang punya dosa seluas bumi. Tapi kalau ada, kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khotoy. Kalau seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi. Dengan catatan, summa lakitani la tusrik bi syai'ah. Kemudian kamu bertemu aku dengan tidak menyekutukan aku sama sekali. Imanmu masih ada. Maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Pasti aku datangi engkau dengan membawa ampunan juga seluas bumi. Masya Allah. Ya, ngoten nggih. Jadi syaratnya iman jamaah rahimahullah. Maka kita jaga iman ini, jangan sampai lepas. Ya, bersyukur kita ini. Kemudian yang ke-10. Berapa? Hah? 4 ya. Kita catat nggih. Ya. Yang ke-5 jamaah rahimahullah, nikmatnya orang beriman itu, masya Allah. Jenengan setiap amal-amal kebaikan kita itu Allah terima. Allah terima. Orang kafir tidak Allah terima. Sehebat apapun amalnya, senikmat apapun amalnya, tapi kalau dia nggak punya password iman, tidak akan Allah terima amal-amalnya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqai'atin yaksabu dum'anu ma'an. Orang-orang kafir itu permisalan amalnya itu kasarob. Apa sarob itu? Fata morgana. Seperti fata morgana biqai'atin di tanah yang datar, yaksabu dum'anu ma'an. Orang-orang yang kehausan itu mengira ada airnya. Betul kan? Ya. Ketika didatangi, lam yajid min husain. Enggak menemukan apa-apa sama sekali. Itu amal orang kafir. Seolah-olah ada, tapi enggak ada apa-apanya. Okay. Di ayat yang lain sampai Allah gambarkan karomat. Ya. Romat itu seperti debu. Ya. Kemudian karomat isdadat birih fi yaumin asif. Seperti debu, ya, yang kemudian ditiup oleh angin yang sangat kencang. Ya. Ada debu, ditiup angin, hilang nggak? Hilang. Ya. Layak duna min sabi makasabu. Maka mereka tidak bisa mengambil manfaat apa yang mereka lakukan. Orang kafir jamaah. Makanya kita bersyukur orang beriman itu masya Allah diutamakan. Jenengan. Ya. Pahalanya itu banyak sekali jamaah. Nek dihitung secara matematika, orang beriman kalau bekerja, beramal, banyak pol pahala kebaikannya dibandingkan pahala kejelekan. Bayangkan orang beriman itu kalau dia beramal kebaikan, man jaa bil hasanati falau asru amsalihah. Kalau orang beriman dia melakukan satu kebaikan, akan Allah lipat gandakan pahala 10 kebaikan. Dan ini enggak berlaku bagi amal sayyi'at, amal dosa. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa bimisli. Dan barang siapa yang melakukan amal kejelekan, tidaklah Allah balas kecuali balasan setimpal yang dia kerjakan. Satu kebaikan dapat 10 pahala, satu kejelekan dapat 1 dosa. Masya Allah. Maka nikmat jadi orang beriman. Yang berikut jamaah rahimakumullah, kelak kalau kita ini meninggal dunia, selama ada iman, kita akan husnul khatimah. Masya Allah nih. Ya. Bahkan orang beriman itu ketika dia itu mau disemayamkan, dia ingin segera untuk disemayamkan. Dan kuburan aku cak, dan kuburan aku iso ngomong, jangan krungu, kuburan aku cak, aku wis dinteni di kuburan itu, ya tempatnya sangat indah dan luas. Tapi orang kafir nggak mau dikubur dia, nggak mau dikubur, karena telah Allah tampakkan azabnya ketika dia najak sakaratul maut. Ya. Innal janazatan sholihatun idza ihtamalal insanu fi unuqihi, ya, qalat ya, ajilu ya. Sesungguhnya jenazah kalau dia itu orang soleh, orang beriman, ketika dia diboyong oleh orang-orang di pundaknya itu, dia berkata segerakan ya. Tetapi ketika jenazah itu orang yang kafir, ya, dia berkata wailal aina tasabuna biya. Celaka kamu sekalian, mau bawa kemana saya ini? Ya, enggak mau dikubur.
Nah, karena orang mukmin ketika meninggal dunia mendapatkan kebaikan di alam barzah. Masya Allah. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, nikmat betul jadi orang beriman itu. Maka pesan saya monggo ya, yang namanya iman ini kita jaga betul, jangan sampai lepas. Ini given karunia Allah yang sangat luar biasa kagem kita semuanya. Enggak ada di toko, enggak ada. Jangan ke benteng Pancasila masuk sunrise golek iman ono wonten. Di pasar gede wonten yang sedian iman yang enggak dikamplengi malah jenengan. Enggak ada. Ini sifatnya given jamaah. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga betul. Mungkin hari ini kita ini beriman karena orang tua kita beriman. Kita bersyukur juga. Tapi ini enggak menjamin. Anak-anak kita pun ayo kita jaga. Ya, nanti kalau jenengan orang tuanya itu beriman, kemudian anak-anak juga beriman, Allah pastikan meskipun di dunia berpisah-pisah tempat tinggal kita, nanti di surga Allah pertemukan kembali di surganya. Alladzina amanu wattaba'u dzurriyyatahum biiman. Orang-orang tuanya yang beriman, bapak ibunya beriman, anak putunya beriman, al-haqna bim dzurriyyatahum. Nanti di surga kami akan pertemukan. Ini juga ada tema ngaji namanya bertemu keluarga di surga. Purun. Ngaji ngaten purun. Nggih diundang malih nggih. Nah, mungkin bermanfaat. Pun kemauan dikasih kula sampaikan. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.